Viral adalah ancaman yang sangat berbahaya di zaman yang udah canggih ini. Karena apabila yang terblow up adalah hal yang bagus, bisa aja kita mendapat dukungan oleh banyak orang di sosial media. Tapi, kalau yang viral itu adalah hal yang tidak sesuai dengan norma yang ada, kira-kira apa yang bakal terjadi? Sudah pasti orang-orang akan menghujat kita. Dan nggak bisa kita pungkiri, bisa aja kita diboikot dalam tanda kutip atau di-cancel oleh orang-orang karena hal yang viral itu. Contoh simpel, kalau misal yang baru terjadi belakangan ini, misalnya ada rekaman petugas yang memukuli hewan di depan sebuah mal. Rekaman itu langsung viral. Banyak netizen yang kemudian meng-cancel petugas itu dengan menghujat, bahkan sampai menuntut petugas itu dipecat karena sudah memukuli hewan tanpa tahu apa sebabnya hewan itu dipukul. Gue viralin ya. Itu kalimat singkat yang pastinya akan membuat orang zaman sekarang cemas. Bahkan menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2021, masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan kecemasan ini mengalami kenaikan sekitar 6,8%. Ya gimana nggak cemas? Karena sekarang itu bisa apa aja diviralin, dikit-dikit diviralin. Kemudian ketika sudah viral, kita kemudian di-cancel atau ada cancel culture tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau udah viral, apalagi viralnya yang buruk-buruk, udah pasti kita kena cancel culture. Orang-orang nggak akan peduli apa yang akan terjadi sebenarnya. Dan karir atau prestasi yang sudah kita bangun bertahun-tahun akan hancur begitu saja kalau sudah kena cancel culture tadi. Sedangkan untuk mengembalikan ke kondisi yang semula atau mengembalikan kepercayaan orang itu pun tidak mudah. Karena nggak semua orang mau mendengarkan penjelasan, bahkan pembuktian yang kita lakukan ketika kita mengklarifikasi. Cancel culture adalah sebuah mimpi buruk bagi siapapun. Nggak ada orang yang ingin mengalami cancel culture ini. Cancel culture ini merupakan salah satu budaya penolakan dalam tanda kutip ya, yang dilakukan untuk menghentikan dukungan kepada orang maupun kelompok atau bahkan perusahaan ataupun organisasi yang melakukan tindakan yang menurut netizen atau khalayak umum itu tidak menyenangkan atau menyinggung salah satu sebagian pihak. Cancel culture ini memiliki dampak negatif untuk kesehatan mental kita tentu saja. Tidak hanya dampak negatif dari korban cancel culture ini, namun juga dampak kepada pelaku dan pengamat dari cancel culture ini. Like dan subscribe dulu bagi yang belum ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, bagaimana sih dampak negatif dari cancel culture ini dan bagaimana solusinya? Korban dari cancel culture ini pastinya akan merasa kesepian bahkan cemas ya. Jadi kesepian ini berkaitan dengan kecemasannya tadi, yang parahnya bisa menyebabkan depresi dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Korban akan merasa tidak memiliki kesempatan lagi untuk diterima di masyarakat atas perbuatannya yang sudah dilakukan. Dampak negatif bagi pelaku cancel culture juga bisa merasakan emosi negatif seperti marah, kecewa, kesal, rendah diri, sehingga hal tersebut bisa menghilangkan rasa empati dari pelaku dan cenderung akan menolak dan tidak mau memahami posisi korban. Dampak negatif bagi lingkungan sekitar, selain bagi pelaku dan korban, ternyata bagi masyarakat sekitar pun akhirnya kita akan timbul rasa khawatir apabila hal yang sama terjadi pada diri orang-orang yang melihatnya. Kekhawatiran tersebut menjadikan masyarakat akan cenderung lebih diam, kemudian merasa bersalah karena tidak bisa membela korban, karena takut diserang oleh pelaku cancel culture ini, dan kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Mau keluar pun malu rasanya, seakan-akan semua orang memandang kita sebagai orang yang buruk. Tapi jangan sedih. Kalau sudah merasa malu, minder, dan merasa nggak ada yang mau ngerti, kita bisa meminta bantuan ke psikolog. Percaya, kalau ke psikolog itu kita nggak bakal merasa dijudge atau merasa disudutkan. Justru itu membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, kita bisa menyampaikan masalah-masalah kita dengan lebih enteng. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan ke ahlinya.
Lalu, bagaimana sih caranya agar kita terhindar dari kecemasan cancel culture ini? Sebelum memposting di sosial media, pikirkan dulu secara matang apakah itu akan membawa dampak negatif atau positif. Jangan memposting apapun ketika kita sedang marah ataupun sedang emosi. Kalaupun kita sudah terlanjur membuat satu kesalahan, segera meminta maaf. Dan lebih berhati-hati dalam memposting apapun di sosial media. Sesekali lakukan detox sosial media. Apa itu? Supaya kita tidak terfokus pada hal-hal itu-itu aja. Bijak dalam berkomentar maupun memposting apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.